Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Setia Ina Agistari, NIM 193111024 dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu tentang memahami historitas fikih. Materi memahami historitas fikih ini sebenarnya ada beberapa poin ya teman-teman, ada banyak poin. Langsung saja untuk poin yang pertama adalah poin A, yaitu historitas fikih. Sumber primer Islam itu ada berapa teman-teman? Ada 2 ya teman-teman. Apa saja? Ya, Al-Quran dan hadis. Jadi dalam Islam itu keduanya itu menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban ya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu Al-Quran? Ya, jadi Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk kehidupan manusia atau the way of life. Sedangkan teman-teman ada yang tahu apa itu hadis? Ya, jadi hadis itu merupakan segala perkataan, perbuatan, tingkah laku atau ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai landasan syariat agama Islam. Kemudian kedua sumber primer itu tersebut muncul sebagai respon atas berbagai problem-problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu, teman-teman. Jadi Islam itu juga diturunkan itu tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu, tapi melainkan untuk menyapa seluruh aspek kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun berada ya teman-teman. Di Indonesia saja Islam itu ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Kemudian Islam itu masuk ke wilayah Nusantara itu dengan melalui jalur perdagangan ya teman-teman. Kemudian Islam itu dikembangkan melalui dakwah para wali kepada masyarakat dengan berbagai pendekatan juga teman-teman. Kemudian samping itu Islam itu juga dikembangkan oleh para dai teman-teman, dan muncul 2 organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Kemudian ada juga aliran Sunni dan Syiah, kemudian ada aliran teologi dan juga ada mazhab fikih teman-teman. Kemudian di Indonesia juga terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Semua itu berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi teman-teman, apalagi dipaksakan oleh negara, karena negara Indonesia itu mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu kita lihat di negara lain ya teman-teman, atau di negara tetangga, misalnya ada di Malaysia. Di Malaysia itu dimana negara atau pemerintah itu mengintervensi mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih negara. Bahkan pemerintah itu memiliki otoritas untuk menetapkan sebagai mazhab negara. Lanjut saja untuk poin B, yaitu stagnasi tasyrik Islam. Jadi fikih atau hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor keadaan sosiohistoris ya teman-teman. Yang kondisi sosiohistoris ini mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Jadi fikih itu merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Hal ini senada dengan kaidah usul fikih, yaitu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berputar, lahir dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang ilat. Kemudian fikih ini juga dahulu dijadikan alat perpecahan karena faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman yang merupakan variabel-variabel yang berpengaruh atau ilat secara signifikan dalam mewarnai fikih. Kemudian jika terjadi perselisihan yang mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam itu harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan ya teman-teman. Jadi dalam kondisi yang memungkinkan dan atau dapat ditoleransi, itu sebaiknya ditempuh dengan toleransi.
dengan mensinergikan antara akhlak dan fikih, karena fikih itu telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, atau ibadah, kemudian orang lain atau muamalah serta lingkungannya ya teman-teman. Nah, kemudian juga ada pembagian hukum dalam Islam yang dibagi menjadi 3 bagian. Untuk pertama itu adalah hukum iktiqodiyah yang berkaitan dengan yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf, kemudian yang meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhir. Kemudian yang kedua ada hukum khuluqiyah, hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf, menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Kemudian yang ketiga hukum amaliyah atau praktis yang bertalian perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Inilah ya teman-teman yang disebut dengan hukum fikih, dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut juga dibutuhkan mengenai ilmu usul al-fikih. Untuk poin C yaitu fenomena fikih generasi awal. Pada zaman Nabi itu manusia hidup tanpa masalah. Jikapun ada masalah itu teman-teman, masyarakat itu pada saat itu selalu berpendapat dan musyawarah kepada Nabi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentu terputus pula wahyu ya teman-teman. Sementara itu masalah itu terus bermunculan yang melingkupi kehidupan para sahabat dan para tabi'in kala itu ya teman-teman. Kemudian tidak jarang sahabat ataupun para tabi'in itu melakukan rujukan pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad mereka. Kemudian apa sih teman-teman ijtihad itu? Jadi ijtihad itu adalah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal yang sehat dan pertimbangan yang matang ya teman-teman. Jadi mereka itu melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis pada waktu itu. Kemudian karena sosio-historis itu sudah berbeda dengan pada masa Nabi, jadi mereka itu melakukan ijtihad itu ya. Kemudian para sahabat itu merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman atau fikih mereka yang merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ro'yu atau akal pikiran melalui prosedur ijtihad mereka ya teman-teman. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, itu memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab itu lahir dalam kitaran politik penguasa. Misalnya ini Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, Ja'fari itu lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Selain kontribusi ulama-ulama mazhab ini juga sekaligus menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan. Imam mazhab yang pertama itu ada Abu Hanifah, kemudian yang kedua ada Imam Malik, yang ketiga ada Imam Syafi'i, yang keempat ada Ahmad ibnu Hambal. Juga ada imam mazhab yang terlupakan dan kitab fikihnya itu bernama, ada kitab fikihnya ya teman-teman, itu bernama Bidayat Al-Mujtahid wan Nihayat Al-Muqtasid jilid 1-2. Jadi kitab ini relatif lebih akomodatif dalam membentangkan sejumlah pendapat para imam mazhab fikih. Meskipun demikian, kitab ini lahir sebagai upaya penulisnya yaitu Ibnu Rushd untuk merespon kebutuhan umat kala itu. Ketika pintu ijtihad tertutup. Jadi perkembangan kajian fikih ini terhenti karena masa kodifikasi atau tanwin. Jadi gerakan ini merupakan upaya menyimpan khazanah ilmu para ulama dan menjadikan para ulama itu merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Jadi mereka itu tidak perlu merasa melakukan pengkajian ulang atau penelitian ulang terhadap sejumlah masalah baru yang aktual. Kemudian aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan beberapa kitab hadis dan fikih itu disyarah berulang-ulang kali oleh para ulama ya teman-teman. Jadi
pada masa itu juga berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama. Jadi teman-teman, penganut mazhab yang satu dengan yang lain itu saling menyerang. Mereka itu menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan-penyerangan terhadap mazhab yang baru. Pada masa kemandekan perdebatan antar mazhab atau disebut dengan munaqasyah mazhabiyah ini teman-teman dinilai dari pihak Al-Syaibani, dan ketika perdebatan ulama ini melakukan mazhab lain dengan membenarkan diri sendiri ya teman-teman. Kemudian untuk pintu ijtihad itu sebenarnya tidak ditutup seluruhnya teman-teman. Satu pintu ijtihad itu ditutup atau namanya ijtihad mutlak, dan lainnya itu masih terbuka atau namanya ijtihad fi al-mazhab, yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Jadi kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam Islam itu mulai muncul teman-teman. Kegelisahan tersebut itu diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih itu hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian teman-teman. Jadi intelektual muslim kontemporer Aljazair yang bernama Muhammad Arqon itu mempertanyakan kaburnya aspek kesejarahan, keabsahan teori fikih yang diajarkan itu kemana. Kemudian Hasan Hanafi itu melihat adanya keharusan untuk melihat 3 dimensi pengembangan fikih teman-teman dalam peradaban manusia, yaitu pertama masa lampau teman-teman atau al-madi yang dipersonifikasikan dengan al-Turas al-Qadim atau hazanah klasik. Kemudian yang kedua itu adalah esok yang atau al-mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Jadi ini tuh dipersonifikasikan dengan al-Turas al-Gharbi atau hazanah barat teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada masa sekarang atau al-hali yang dipersonifikasikan dengan tema al-waqi atau realitas kontemporer, karena fikih itu harus relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian pada akhir abad itu pendapat mengenai pintu ijtihad tertutup itu mendapat tantangan dari para pembaharu teman-teman. Jadi gagasan semacam ini tuh terlontar atas perlawanan terhadap tertutupnya pintu ijtihad. Karena fikih dipandang baku, maka perlu dikembalikan kepada Al-Quran teman-teman. Jadi penggalian fikih dengan melepaskan dari bias-bias politik atau sentimen mazhab dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya itu teman-teman. Islam Indonesia, Islam yang majemuk teman-teman. Jadi umat Islam di Indonesia itu merupakan umat Islam yang sangat unik dan heterogen teman-teman. Banyak sekali agama, kepercayaan, suku, ras, budaya, etnik, adat istiadat itu sangat bermacam-macam dan sangat banyak sekali teman-teman. Jadi sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Kemudian mazhab penguasa atau mazhab politik penguasa di masa lampau itu mengakibatkan fanatisme teman-teman, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu itu seolah-olah dianggap telah memadai teman-teman. Kemudian perlakuan umat itu lebih mensakralkan kebenaran fikih menurut mazhab yang dianutnya dibandingkan animo untuk menggali sumber primer yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu merupakan respon atas perlakuan umat dari kegelisahan intelektual teman-teman. Jadi upaya-upaya semacam ini tuh bisa mendapatkan respon yang lebih lanjut dalam perkembangan peradaban manusia. Menyikapi perbedaan. Jadi keberagaman dan perbedaan masyarakat itu menyebabkan munculnya konflik dalam kehidupan masyarakat teman-teman. Misalnya saja di Indonesia ini yang telah saya jelaskan di awal tadi, Indonesia itu memiliki keragaman budaya, agama, suku, ras yang sangat bermacam-macam ya teman-teman. Tentunya itu juga akan menimbulkan konflik dalam masyarakatnya atau dalam kehidupannya. Kemudian keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya baik dalam individu maupun secara kolektif itu harus disikapi secara arif atau bijak ya teman-teman. Jadi dengan begitu itu kehidupan
individu dan kelompok itu akan lebih dinamis, dan sehingga dapat juga melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan atau fastabiqul khairat dan tolong menolong atau ta'awun teman-teman dalam menata kehidupan di bumi ini. Jadi seharusnya fikih di Indonesia itu memberi jawaban tuntas terhadap fakta empiris. Kemudian fikih di Indonesia itu juga semestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama atau mazhab-mazhab terdahulu pada masa-masa awal, tetapi sebab berpotensinya adanya yang masih relevan, atau tetapi beberapa ada yang diantaranya sudah kehilangan konteks atau isinya karena sudah melewati perubahan zaman ya teman-teman. Jadi rumusan fikih yang lahir itu diharapkan lebih akomodatif dan lebih toleran terhadap fakta keragaman tersebut teman-teman. Urgensi perumusan fikih di Indonesia. Jadi umat Islam itu butuh kepekaan dan kesadaran terhadap realitas kontemporer dalam merespons suatu masalah dan konteks kekinian ya teman-teman. Jadi kesadaran historis itu juga harus disertakan pada saat membaca fikih juga teman-teman. Jadi harus dipahami juga bahwa produk-produk pemahaman dan hasil ijtihad ulama terdahulu dengan latar belakang kesejarahan atau tarekat itu menjadi variabel yang berpengaruh terhadap produk pemahaman mereka teman-teman. Kemudian fikih itu juga sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat, harusnya itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut teman-teman. Jadi Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang menembus seluruh wilayah dan zaman, itu sudah saatnya digugat secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah-masalah kontemporer atau kekinian yang meminta Islam sebagai jawaban atas solusi yang merahmati umat berhadapan dengan keragaman problematika itu teman-teman. Ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.